Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini kita memakai liturgi ibadah minggu yang pertama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita menuju ke litani Mazmur bersautan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu, dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Marilah kita puji nama Tuhan dengan hitung pujian nomor 4 bait yang pertama. Jemaat yang senantiasa dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui dosa kita dengan hukum kasih. Menerima hukum kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang diambilkan dari Injil Matius. Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 sampai ke-40. Demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sering kita menerima kabar hukum kasih ini. Dua hukum kasih yang senantiasa terngiang dalam telinga kita. Dua hukum kasih ini termaktub dalam seluruh hukum Taurat dan semua kitab para nabi. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan hanya dikasih dua hukum saja. Kadang kita sering melalaikannya, kita sering meninggalkannya, kadang kita melupakannya. Untuk itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita karena akan kelalaian kita. Kita tidak menaati hukum kasih dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu senantiasa mengalir, menyertai kami. Kasih rahmat-Mu selalu melingkupi kami. Tetapi Bapa, kami sering meninggalkan Engkau,
Kami sering melupakan Engkau dengan segala aktivitas kami. Kami selalu menjauh darimu. Kami mendampingkan dalam aktivitas kami. Ampuni kami, Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Mampukan kami untuk senantiasa turut kehendak-Mu, untuk senantiasa mendekat kepadamu, Bapa. Biarlah hidup kami senantiasa merasakan sukacita bersama Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kyrie eleison. Tuhan selalu mengasihani kita. Terlebih saat ini, minggu yang diberkati Tuhan ini, kita masih diberikan berita anugerah sebagai dasar pergumulan untuk kehidupan kita. Mari kita terima berita anugerah yang diambilkan dari Injil Yohanes pasal 5 ayatnya yang 24 sampai 25. Demikian firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Kita, baik yang masih hidup dan mati, bila sudah percaya dan mendengar suara Anak Allah, kita akan merasakan hidup yang kekal. Marilah kita tanggapi berita anugerah tadi dengan nyanyian kesanggupan. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Pujian kesanggupan diambilkan dari Kidung Jemaat 340, bait yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita menerima sabda firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau telah menyelimuti kami dalam pembaringan kami semalam penuh kehangatan, dan Engkau bangunkan kami Bapa di pagi yang Engkau berkati ini. Engkau tuntun kami bersama-sama di dalam menuju ke rumah-Mu Bapa
untuk bersekutu bersama mengadakan ibadah saat ini. Bapa, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, menyertai dalam ibadah saat ini dari awal hingga akhir nanti dalam keadaan selamat, sehingga di dalam ibadah ini sukacita yang kami rasakan. Bapa, bila sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, kami telah menyiapkan hati kami, membuka hati kami. Kami siap menerima firman-Mu, biarlah firman-Mu nanti yang dapat kami terima, dapat masuk dalam relung hati kami pribadi lepas pribadi, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk melayangkan firman-Mu, Tuhan urapi, biarlah apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Jemaat yang senantiasa dikasihi Tuhan, bacaan Minggu tanggal 12 Juli 2021 ini, bacaan pertama diambilkan dari Yesaya pasal 55 ayat 10-13, tanggapan dari Mazmur 65 ayat 1-8 dilanjutkan 9-13. Bacaan kedua diambilkan dari Roma pasal 8 ayat 1-11. Dan bacaan Injil bagi yang Tuhan berkati saat ini diambilkan dari Injil menurut Matius pasal 13 ayat 1-9, dilanjutkan ayat 18-23. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu,
lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan senantiasa diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom juga kepada semua jemaat yang mengikuti online saat ini. Semoga Tuhan senantiasa bersama dengan saudara sekalian. Tema pagi ini diberi judul Firman Allah berbuah dalam hidupku. Jemaat yang dimuliakan oleh Tuhan, ada seorang teolog yang membuat buku perihal pemberdayaan warga jemaat, agar warga jemaat itu tidak terbelenggu dalam beban masa lampau, sehingga dia bisa bangkit kembali, berkembang kembali dengan cara apresiasi diri. Berarti apa yang dilakukan seseorang pribadi masing-masing, kita berikan apresiasi sehingga membangkitkan semangatnya. Seperti firman saat ini, perumpamaan seorang penabur. Mengapa Tuhan setiap berfirman selalu menggunakan perumpamaan? Ada yang mengatakan perumpamaan itu untuk menutupi kabar keselamatan itu. Ada juga perumpamaan itu untuk memperjelas agar yang mendengarkan dan menerimanya dapat mudah memahami. Ketika Tuhan Yesus selalu berfirman dengan perumpamaan, karena saat itu bangsa Israel banyak orang-orang yang pandai, banyak orang-orang yang pintar, sering ingin hanya menguji, tetapi Tuhan Allah berfirman, siapa yang mendengar tetap mendengar, biarlah siapa yang mengerti dapat menangkap. Bapak Ibu yang senantiasa dikasihi Tuhan, perumpamaan saat ini seorang penabur yang menabur benihnya. Tadi ada 4 kriteria tanah yang ditaburi benih itu, yaitu yang pertama tanah yang keras atau tanah di jalanan. Kalau ditaburi benih, dia tidak akan bisa tumbuh karena kerasnya tanah itu. Kadang begitu baru ditabur sudah dipatok burung atau dipatok ayam. Begitu juga kisah seorang penabur tadi. Sebetulnya penabur itu adalah Tuhan sendiri. Yang ditabur adalah firman.
ketika bermujizat di dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Ketika berjalan, kadang di tengah jalan berhenti, firman itu jatuh di situ. Ada yang mendengarkannya, tetapi hanya sepintas lalu. Yang kedua yaitu tanah yang berbatu. Benih itu jatuh di tanah yang berbatu karena saat itu di negeri Yehuda itu banyak tanah-tanah yang berbukit berbatu. Sehingga benih yang jatuh di tanah yang berbatu cepat tumbuhnya karena ada tanahnya yang tipis. Tetapi begitu kena terik matahari dia akan layu. Seperti juga seorang yang menerima firman Tuhan, yang semangat sekali menerima firman itu, begitu menerima antusias sekali. Tetapi begitu ada himpitan ekonomi, ada himpitan di dalam pergumulan, layulah firman itu. Lalu tanah yang ketiga adalah tanah yang bersemak dan berduri. Kalau kita menaburkan benih sawi di tanah yang berduri, banyak semaknya, itu juga bisa tumbuh. Tetapi tumbuhnya itu akan kerdil karena didesak, dihimpit oleh semak-semak yang lain dan duri. Begitu juga dengan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, diterima seseorang di tengah-tengah semua bangsa yang bermacam-macam, beraneka ragam kondisi, beraneka ragam keyakinan, beraneka ragam kepercayaan, di situ firman terhimpit karena keadaan duniawi, tumbuh dan akhirnya tidak berkembang dan tidak berbuah. Begitu juga dengan firman yang tertanam kepada seseorang tadi. Akhirnya karena himpitan dunia, dia tidak berbuah sama sekali. Yang keempat adalah tanah yang subur. Tanah yang subur kalau kita menanam pasti pengennya membuat sirkulasi tanah itu subur, sirkulasi udara juga baik sehingga bibit yang kita tanam akan tumbuh dan membesar. Pasti akan ada rumput kecil, kita akan hilangkan, kita akan siangi biar tidak mengganggu. Ya, tanah yang subur itu seperti seseorang yang menerima firman Tuhan dan masuk di dalam relung hatinya, benar-benar menerima firman itu dan bisa melakukan dalam kehidupannya, sehingga dia tidak terpuruk dengan beban yang ada, tetapi bangkit kembali. Dengan firman itu semakin kuat dan dia bisa berbuah banyak. Tadi bisa berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau sampai 30 kali lipat. Apakah yang dimaksud dengan berbuah? Apakah seseorang hamba Tuhan harus berbuah dengan mengajak orang lain untuk mengikut Kristus, sehingga bisa mengajak 30 orang atau 60 orang? Tidak demikian, Bapak Ibu. Seandainya semua berduyun-duyun diajak gereja, pasti akan penuh sesak gereja ini. Kita akan mengembangkannya menjadi kebingungan kembali. Tetapi berbuah di sini yang dikehendaki Tuhan adalah berbuah dalam kehidupannya. Karena seperti dalam
Galati pasal 5 ayat 22 sampai 25. Orang yang hidup di dalam roh. Tadi roh itu sudah membangkitkan Kristus dari kematian. Dan Kristus dengan roh itu membangkitkan kita dari dosa. Karena kita sudah dibangkitkan Kristus dari roh itu. Dengan roh itu, berarti buah-buah roh itu seperti dalam Galatia pasal 5 tadi. Buah-buah roh itu adalah kesabaran. Kalau kita penuh kesabaran, berarti kita sudah berbuah. Tetapi kalau dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, baru pulang dari gereja menerima firman, sabarnya hilang, marah-marah, apakah berbuah di situ? Mungkin istri atau suami baru pulang bersama, sama-sama tadi berangkat pagi, belum masak, sudah menanyakan, mau makan lauknya apa bu? Ya belum masak lah. Terjadi pertentangan. Apakah berbuah firman saat itu? Buah roh yang kedua yaitu kelemah lembutan. Di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah sering melakukan kelemah lembutan dalam hidup kita? Keramah tamahan. Kadang kita lewat di depan rumah tetangga, jalannya sesuka gue aja, tidak lemah lembut, ramah tamah. Kalau orang Jawa itu biasanya lemah lembut dan ramah tamah. Nuwun sewu. Itu kelemah lembutan dalam perilaku hidup kita. Kalau perilaku hamba Tuhan tidak menunjukkan kelemah lembutan dan keramah tamahan, berarti firman itu belum berbuah. Buah roh yang selanjutnya apa? Yaitu kesetiaan dalam hidup kita. Kita harus setia. Setia dengan keluarga kita. Setia dengan keyakinan kita, iman kita. Kalau kesetiaan itu luntur, lama-lama akan hancur. Kalau kesetiaan itu luntur, lama-lama kita akan meninggalkan Tuhan. Apabila buah roh itu bisa berbuah, ya kita harus setia, menaati, ikut Kristus. Buah roh yang selanjutnya yaitu kasih. Sering tadi sudah kita terima hukum kasih hanya dua. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tetapi kasih itu kadang kita sering melalaikannya. Kasih itu harus murah hati. Bagaimana dengan keterbatasan kita, kekurangan kita bisa murah hati. Itu buah roh yang bisa bertumbuh. Buah roh yang selanjutnya itu sukacita. Apabila di dalam kehidupan kita senantiasa sukacita, bergembira, dalam keluarga saling sukacita, bergembira, berarti semangat hidup bertumbuh dan berkembang itu akan bangkit dalam kehidupan kita. Walaupun di dalam tekanan ekonomi, tekanan beban, kita serahkan sepenuhnya pada Tuhan. Karena Tuhan tadi sudah memberikan roh, karunia kepada kita. Semua sudah diberi karunia masing-masing. Sehingga dengan karunia itu kita bisa bangkit kembali. Karena keinginan seorang penabur tadi hanya di dalam tanah yang subur. Keinginan Tuhan menaburkan firman itu hanya kepada orang yang benar-benar ingin mengikut Tuhan, benar-benar mengimani firman Tuhan, dan benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Seperti dalam
bacaan Yesaya. Firman itu seperti air hujan dan salju yang senantiasa menyuburkan tanah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tinggal kita menelisik pribadi kita masing-masing. Kita menjadi tanah yang keras, tanah berbatu, atau tanah bersemak duri, atau tanah yang subur. Supaya hidup kita berbuah seperti kehendak Tuhan. Kiranya dengan roh yang membangkitkan kita, firman Allah berbuah dalam hidup kita, membangkitkan kita dari keterpurukan saat ini. Di dalam menghadapi pandemi saat ini, kita bangkit kembali bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan baptisan kita menurut iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Bapa yang kami sapa, kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas karunia-Mu di dalam pribadi lepas pribadi kami, sehingga Engkau bangkitkan dari belenggu dosa kami untuk bangkit kembali bersama Kristus untuk menuju ke kehidupan baru. Bapa, biarlah firman-Mu benar-benar dapat masuk dalam relung hati kami pribadi lepas pribadi. Biarlah sabda firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa dapat berbuah sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan kasih kami nyata menyertai dengan kehidupan di lingkungan kami. Bapa, pada saat yang Engkau berkati saat ini Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas kasih karunia keluarga yang senantiasa Engkau berkati, keluarga yang senantiasa bersama-sama di dalam kehidupan kami menapaki kasih Kristus. Kami bersyukur atas pemberian anak-anak, orang tua, saudara, handai tolan, dan kehidupan saat ini. Bapa, kami bersyukur untuk semuanya, pemberian kasih-Mu. Kami juga bersyukur akan kelimpahan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun di tengah masa pandemi saat ini Bapa, Engkau senantiasa menguatkan kami masing-masing. Engkau senantiasa memberikan karunia berkat, sehingga kami tidak merasakan khawatir, kami tidak merasakan takut, karena Engkau
bersama dengan kami. Mampukan kami Bapa untuk senantiasa berbuah dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk saudara terkasih kami yang saat ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami, yang saat ini dalam pembaringan, baik saat ini dalam sakit maupun penyakit yang dideritanya, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Kami tahu Bapa, kami tidak bisa menyebut satu persatu. Kiranya Tuhan berkenan hadir, kiranya Tuhan berkenan memulihkan, menyembuhkan. Engkau jamah dengan tangan kasih kuasa-Mu. Engkau pulihkan Bapa. Lewat obat-obatan, perawatan yang diterimanya, mempercepat kepulihannya. Kami juga berdoa untuk saudara terkasih kami yang saat ini menantikan penantian dari hasil dari diagnosa dari dokter. Tuhan mampukan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan kemampuan untuk senantiasa yakin penuh teguh kehadiran-Mu Bapa, menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan kasih Tuhan, sehingga apapun hasil yang diterimanya itu terbaik dari Tuhan. Tuhan akan memberikan terbaik karena Tuhan mengangkat segala sakit dan penyakit yang ada. Bapa, kami juga berdoa untuk kelompok Adi Yosua yang usia semakin usur, usia semakin tua, baik yang sekarang banyak beraktivitas dan kurang beraktivitas. Tuhan senantiasa hadir berikan tongkat kekuatan. Tuhan senantiasa menopang, memberikan kekuatan untuk orang tua kami yang memasuki usia Adi Yosua. Tuhan pakai mereka Bapa untuk senantiasa menumbuhkan buah-buah roh di dalam kehidupannya. Walaupun di usia usul, buah itu semakin tumbuh dan bertumbuh. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, baik keluarga muda yang senantiasa saat ini berjuang untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya. Tuhan mampukan mereka, Tuhan berkati, Tuhan karuniai dengan talenta kemampuannya untuk bisa berjuang bersama Tuhan. Mampukan mereka semua ya Bapa untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang di dalam pergumulan mereka, baik dalam pergumulan mencari jodoh, pergumulan dalam studi mereka, Tuhan senantiasa turut campur tangan, sehingga anak-anak kami senantiasa berkualitas karena senantiasa berserah di hadapan Tuhan. Anak-anak kami yang dalam studi, walaupun saat ini dalam pandemi COVID-19, masih dalam studi online, Tuhan mampukan anak-anak kami. Tuhan berikan anak-anak kami senantiasa bertanggung jawab di dalam studinya. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di sini. Pakai gereja-Mu di sini ya Bapa, untuk memulai hidup new normal ini penuh dengan kasih rahmat-Mu. Biarlah dengan kehidupan new normal, kami semua senantiasa memperhatikan dan mentaati protokol kesehatan yang ada. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudari terkasih kami dan keluarga-keluarga terkasih kami yang di dalam minggu-minggu saat ini memperingati hari ulang tahun kelahirannya. Bapak Jarod Fajar Hardana dari kelompok Betel tanggal 6 Juli. Saudara Wijayanto Aji Pamungkas dari kelompok Betel tanggal 6 Juli.
Bapak Joko Widodo dari kelompok Yerusalem tanggal 7 Juli. Ibu Suripadi Sutarno dari kelompok Betania tanggal 7 Juli. Ibu Anik Widyaningrum kelompok Betania tanggal 7 Juli. Bapak Kristianto dari kelompok Betania tanggal 7 Juli. Bapak Doni Prasetyawan dari kelompok Betel tanggal 7 Juli. Ibu Sri Winarsi dari kelompok Betel tanggal 7 Juli. Saudara Prasetyo Nugroho dari kelompok Betel tanggal 7 Juli. Ibu Tri Ari Yulianti SE dari kelompok Bethlehem tanggal 7 Juli. Saudari Tia Ariana Dwi Nugrahani dari kelompok Bethlehem tanggal 7 Juli. Ibu Bibit Sri Winarti dari kelompok Betsaida tanggal 7 Juli. Ibu Sutarmi dari kelompok Betsaida tanggal 11 Juli. Saudari Anita Budi Setiani dari kelompok Yerusalem tanggal 12 Juli. Bapak Sucipto dari kelompok Betania tanggal 12 Juli. Ibu Suratinem dari kelompok Betel tanggal 12 Juli. Dan Bapak Harjianto dari kelompok Kanaan tanggal 12 Juli. Bapak, bagi saudara-saudari yang terkasih, yang saat ini berbahagia memperingati ulang tahun kelahirannya, Tuhan senantiasa hadir campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir senantiasa dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan pakai mereka untuk senantiasa berbuah dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati dalam setiap kehidupan pribadi mereka. Tuhan berkati dalam setiap kehidupan, pekerjaan, dan keaktivitasan masing-masing. Sehingga saudara-saudara terkasih kami yang memperingati ulang tahun kelahirannya senantiasa merasakan sukacita karena Tuhan senantiasa melingkupi dengan kasih rahmat-Mu. Kuserahkan sepenuhnya saudara dan saudari terkasih kami yang berbahagia saat ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu yang terkasih yang saat ini memperingati ulang tahun pernikahan yang Tuhan berkati. Ulang tahun pernikahan tanggal 6 sampai 12 Juli. Yaitu Bapak Supardi dengan Ibu Wagiem kelompok Bethlehem tanggal 6 Juli. Bapak Insinyur Sumardi dengan Ibu DRA Titik Sri Rahayu kelompok Yerusalem tanggal 7 Juli. Bapak, kami yakin dan percaya bagi Bapak, Ibu yang Engkau kasihi, yang saat ini berbahagia dalam ulang tahun pernikahannya. Jadikan mereka keluarga yang senantiasa damai sejahtera, keluarga yang senantiasa rukun, keluarga yang senantiasa menuruti kehendak firman Tuhan, sehingga di dalam ulang tahun pernikahannya menjadi lebih diberkati Tuhan. Engkau pakai ya Bapa untuk senantiasa mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Berkati mereka ya Bapa di dalam mengayuh membina rumah tangga. Jadikanlah rumah tangga yang senantiasa harmonis, rumah tangga yang senantiasa takut akan Tuhan, rumah tangga yang senantiasa mengedepankan Tuhan sebagai kepala keluarga. Mampukan mereka Bapa di dalam membina, membimbing anak-anak, mencukupi segala kebutuhan di dalam keluarganya. Tuhan campur tangan, berikan kasih karunia-Mu. Terlebih terkhusus untuk Bapak Supardi
yang saat ini masih dalam pergumulan di dalam keadaan kelemahan badannya. Tuhan kasihani, Tuhan hadir, Tuhan pulihkan kembali. Kami yakin dan percaya, hanya di dalam nama Yesus mujizat itu ada. Kuserahkan sepenuhnya Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan saat ini dalam kasih kuasa-Mu. Bapak, secara khusus kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Pramadi Jaya MTA dan keluarga. Berikan kemampuan kesehatan senantiasa di dalam membawa jemaat-Mu di sini senantiasa teguh di dalam sabda firman-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara Mas Yonatan, keluarga Mas Waluya yang saat ini senantiasa berkecimpung di dalam menunggu gereja-Mu di sini. Mampukan mereka ya Bapa untuk senantiasa menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau berkati mereka. Terlebih saudara Yonatan yang akan menghadapi ujian perempuan, kiranya Tuhan mampukan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan keulatan kepandaian, senantiasa bisa menerima semuanya itu, mampu menjawab ujian tersebut demi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk majelis gereja yang ada di gereja-Mu di sini. Engkau mampukan mereka untuk senantiasa berpegang teguh dalam pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan senantiasa berikan kemampuan, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa melayani jemaat-Mu di sini dengan kelemah lembutan. Kami juga berdoa untuk tim multimedia yang ada. Engkau pakai Bapa untuk senantiasa mewartakan kabar keselamatan dari Engkau. Lewat gereja-Mu di sini, Engkau pakai tim multimedia dan tim-tim yang lainnya untuk membawakan sukacita dari Engkau. Kami juga berdoa untuk segala panitia yang ada untuk gereja-Mu di sini, Engkau berkati satu persatu. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini yang di saat ini menghadapi masa-masa sulit di dalam pandemi COVID-19. Engkau mampukan Bapa para pemimpin bangsa kami, baik dari tingkat RT sampai tingkat pusat. Engkau mampukan mereka untuk bisa membawa damai sejahtera-Mu di negeri ini. Terlebih tim gugus tugas Bapa, Engkau berkati mereka, Engkau mampukan mereka. Begitu juga tim medis yang menangani semua pasien yang ada. Mampukan mereka Bapa, beri kesehatan yang prima. Sehingga bangsa ini, negeri ini damai, sejahtera. Semuanya itu hanya kasih karunia dari Tuhan Yesus saja. Bapa, apabila dalam kami menerima sabda firman-Mu saat ini terselip dosa, kiranya Tuhan ampuni. Karena semua doa dan ucap syukur kami hanya kami serahkan dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita mengaturkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang telah kita terima hingga saat ini. Sebagai nats anjuran persembahan terambil dari Roma 11 ayat 36 yang demikian bunyinya. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mengaturkan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas kasih karunia yang Kau limpahkan pada kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami dapat hadir di sini untuk kami dapat melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat yang Kau curahkan pada kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami hendak mengaturkan rasa syukur kami melalui persembahan-persembahan yang akan kami haturkan ini Tuhan, baik itu persembahan minggu, persembahan bulanan, ataupun juga persembahan-persembahan istimewa lainnya. Kiranya Tuhan terima, Tuhan berkati Tuhan, Tuhan sucikan, sehingga persembahan-persembahan ini dapat menjadikan untuk kebutuhan-kebutuhan gereja-Mu ini, terkhusus untuk kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk pengelola persembahan-persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan kejujuran, sehingga dapat mengelola persembahan-persembahan ini dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami pasrahkan Tuhan untuk persembahan-persembahan ini hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Dan apabila kami sebentar lagi hendak mengakhiri ibadah pada pagi hari ini Tuhan, pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan berkati, Tuhan tuntun, Tuhan lindungi perjalanan kami hingga sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan membawa kabar sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila kami berdoa banyak terselip dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Semuanya hanya kami pasrahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyanyikan nyanyian persembahan Kidung Jemaat 292 bait pertama. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita menuju ke kidung pengutusan dengan kidung jemaat 369 yang A, bait yang pertama, Ya Yesus ku berjanji. Marilah kita terima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada
Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Minta